Hey there. Subscribe to my channel. Bab 1. Hakikat bangsa dan negara. A. Hakikat bangsa. Hubungan dalam kerjasama manusia yang ada di dunia akan membentuk suatu masyarakat, sehingga terbentuklah suatu bangsa. Oleh sebab itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal adanya istilah bangsa dan suku bangsa. Berikut ini dibawa penjelasan mengenai pengertian bangsa. 1. Pengertian bangsa. Jadi ada beberapa istilah yang menjelaskan tentang pengertian bangsa. Yang pertama, bangsa dalam arti politis. Bangsa dalam arti politis merupakan sekelompok manusia yang memiliki suatu paham atau ideologi yang sama, baik dalam organisasi kekuasaan maupun dalam suatu negara, misalnya bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia ini diikat oleh suatu kesatuan wilayah nasional, hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti sosiologis, antropologis dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu etnis dan kultural. Pengertian bangsa secara etnis merupakan suatu kumpulan manusia yang mempunyai satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah. Sedangkan pengertian bangsa dalam arti kultural adalah kumpulan manusia yang memiliki berbagai ciri khas kebudayaan yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur kebudayaan yang sama. Jadi, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bangsa dalam arti sosiologis antropologis adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal bersama dalam satu wilayah yang diikat oleh kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan serta daerah. 2. Ciri-ciri bangsa. Jika diambil dari penjelasan pengertian bangsa di atas, maka bangsa memiliki berbagai ciri, yaitu yang pertama, bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang memiliki suatu rasa kebersamaan atau dikenal dengan istilah self-belonging together. Yang kedua, mempunyai suatu wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri. Dan yang ketiga, mempunyai kehendak bersama untuk membentuk suatu pemerintahan yang dibuat sendiri. Ciri yang keempat, mempunyai keanggotaan yang bersifat kebangsaan atau nasionalitas. Yang kelima, tidak ditentukan secara pasti waktu kelahirannya. Dan yang keenam, terbentuk karena memiliki satu kesamaan dalam hal identitas budaya, agama, dan bahasa, sehingga dapat menjadi suatu pembeda dengan bangsa yang lain. 3. Terjadinya bangsa. Kalian pasti pernah mengenal istilah bahwa manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Apa artinya? Artinya karena dalam menjalani kehidupan sosial, manusia itu senantiasa membutuhkan sesama dan bergantung pada manusia lainnya. Jadi, suatu manusia atau suatu makhluk hidup itu pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti contohnya, seorang dokter saja, dia akan memerlukan bantuan orang lain untuk mengobati dirinya, walaupun dia itu adalah seorang dokter. Tetapi dia tetap saja membutuhkan pertolongan orang lain ketika dia juga tertimpa sakit. 4. Unsur-unsur pembentuk bangsa. Menurut Benedict Anderson, bahwa bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah memiliki batas serta berdaulat. Sehingga dari pendapat tersebut muncullah beberapa unsur pembentuk suatu bangsa.
yaitu yang pertama, komunitas politik yang dibayangkan adalah komunitas politik karena pada anggota bangsa yang kecil sekalipun tidak akan saling mengenal. Walaupun demikian, para anggota bangsa tersebut selalu memandang satu sama lain anggota masyarakatnya itu sebagai saudara, sebangsa, dan setanah air. Unsur pembentuk bangsa yang kedua yaitu mempunyai batas wilayah yang jelas. Hal tersebut dibuktikan dengan bangsa yang memiliki penduduk yang besar dan mempunyai batas wilayah yang relatif jelas, yang mana pada batas wilayah tersebut akan ditemui wilayah bangsa-bangsa lain. Kemudian unsur pembentuk negara yang berikutnya yaitu berdaulat. Karena bangsa berada di bawah suatu negara yang memiliki kekuasaan atas seluruh wilayah serta bangsa tersebut.